Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah ya para peserta sekalian. Insyaallah kita alhamdulillah di sore ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kelas bahasa Arab kita untuk sesi pertemuan ketiga ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang ketiga ini ya, kita akan sedikit mereview, merefresh ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan di pelajaran sebelumnya ya. Nah, yakni terkait dengan pembagian isim dari segi jumlahnya. Jadi isim itu apabila ditinjau dari jumlah itu ada beberapa macam ya. Ada yang dinamakan dengan isim mufrad. Ya, isim mufrad itu berarti dia jumlahnya tunggal ya. Ada yang dinamakan dengan musanna. Nah, musanna itu bilangan dua ya. Jadi kalau biasanya bentuknya dengan pola tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Kalau alif dan nun dibacanya misalkan kalau dua buah buku berarti kitabani atau kitabaini kalau dengan yu dan nun. Kalau dengan atau ya dan nun ya. Kemudian ada jamak. Nah, jamak ini macam-macam, ada 3 ya. Ada jamak mudzakkar salim, kemudian jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim itu memiliki pola. Nah, misalnya jamak mudzakkar salim itu diakhiri dengan waw dan nun. Contohnya misalkan kalau muslim ya, diambil kata muslim, seorang laki-laki yang berislam. Nah, itu dibentuk jamak mudzakkar salimnya adalah muslimuna. Nah, atau dengan ya muslimina. Nah, oh iya. Oh, belum pakai. Muslimina atau muslimuna. Nah, kemudian yang kedua ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu dia bentuk jamaknya dari jamak perempuan ya, muannas. Misalnya kan muslim, tadi muslim berarti laki-laki, kalau perempuannya muslimatun ya. Muslimatun. Muslimatun jamaknya muslimatun. Tambahan alif dan ta dan tak marbutohnya dihilangkan ya. Nah, jadi ada 3 ya, ada mufrad, muhasana, jamak. Dan jamak ada 3 lagi, 1, 2, 3. Nah, ini semua berpola ya. Nah, jamak salim atun, atin, atun atau atin. Nah, jadi kalau muzakkar salim itu cuma ada 2 bentuk ya. Ini bentuk tapi dilihatnya dari ujungnya, Misalkan kalau muslimuna, muslimina, muslimuna, muslimina, solihuna, solihina. Nah, kalau perempuan solihatun, solihatun dan solihatin, solihatun dan solihatin. Apa bedanya antara solihatun dan solihatin dan solihuna dan solihina? Nah, itu berbeda dari segi i'rabnya saja ya. Insyaallah i'rab akan dijelaskan di materi pelajaran ke-4 ya, di kelas 4 ya. Baik, sebelumnya ya, sebelum lanjut, silahkan untuk mengabsen dulu ya, tinggal ditulis saja namanya di chat ya. Misalkan Abdul Razak Bandung hadir gitu ya. Nah, nanti dilanjutkan seterusnya ya. Supaya nanti ketahuan siapa yang rajin hadir dan yang jarang hadir ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ada door prize ya untuk peserta teladan ya. Baik, lanjut ya. Kita masuk ke materi pertemuan ke-3 ya. Nah, ya ini ya. Nah, mudah-mudahan
Alhamdulillah, sip. Nah, jadi kita kalau beberapa dua pertemuan ke belakang kita fokus membahas isim ya. Nah, jadi isim dibagi-bagi berdasarkan jenisnya, kemudian berdasarkan jumlahnya. Nah, kalau sekarang kita lanjut ke materi tentang fiil ya. Nah, kalau lari ke fiil, berarti kata kerja ya. Fiil atau kata kerja. Fi'lun ya. Nah, di sini kita akan kalau fiil itu kita akan mengenal istilah wazan. Wazan itu apa sih wazan? Ya, wazan itu kalau dalam secara bahasa itu artinya timbangan ya. Jadi timbangan ya, timbang buat menimbang itu namanya wazan. Nah, waznan ya. Wazan. Nah, ini wazan itu bahasa sederhananya adalah pola ya. Di sini ada di bawah ini ada beberapa fiil ya atau kata kerja. Yang pertama ada sobaro, yang kedua adalah aiba, dan yang ketiga ada kaburo ya. Nah, mengikuti wazan faula, fa'ila atau fa'ala ya, fa'ala, fa'ula, fa'ila ya. Nah, semuanya fa, ain dan lam. Nah, annotation-nya mana? Van barusan kelempar ya pas masuk. Di mute. Nah, jadi ini berbicara masalah fiil ya. Nah, fiil itu dia bentuknya dari segi binanya atau bentuk katanya itu dia memiliki wazan ya, wazan itu pola ya. Misalkan di sini ada wazan fa'ala ya. Nah, fa'ala, fa'ula atau fa'ila. Nah, ini nanti akan ada turunannya, bentuk derivat ya ke berikutnya. Nah, ini tulisannya nyambung ya sebenarnya. Ini enggak ada, ini bulat-bulat ini kayak ada semacam ini ya, semacam kayak encoder di laptopnya nggak support dengan Arabnya. Dengan harokat, jadi dia nggak support dengan harokat sehingga dipisah seperti ini. Nah, ini fa'ala ya. Nah, jadi bentuknya fa'ala ya. Nah, fa, ain dan lam. Nah, cuman untuk harokat ain itu sendiri dia bermacam-macam, bervariasi ya. Ada yang ain, ada yang fathah, ada yang domah, dan ada yang kasroh. Nah, ini fa, ada yang fa'ala, ada yang fa'ula, ada yang fa'ila. Nah, fa yang pertama, huruf fa ini dinamakan dengan fa fi'il. Nah, huruf yang pertama, fa-nya dinamakan fa fi'il. Kalau ain itu dinamakan dengan ain fi'il atau ainul fi'li. Kalau lamnya dinamakan lam fi'il. Nah, kita akan mencoba menimbang 3 kata ya. Kalau ini namanya timbangan atau wazan, nah ini yang dinamakan dengan mauzun. Mauzun itu berarti yang ditimbang. Yang ditimbangnya, mauzunnya. Nah, di sini ada kata sobaro. Sabaro itu apa artinya? Ada yang tahu?
pernah sempat mencari di kamus kata sobaro, apa artinya sobaro? Nah, sabar ya, bersabar. Sobaro itu kata kerja, bersabar. Nah, sobaro, bersabar. Nah, kemudian laiba. Nah, laiba itu main ya, bermain. Kemudian kaburo. Nah, kaburo itu besar, merasa besar. Atau besar saja ya. Karena ini bermakna sifat. Nah, perhatikan pada lafaz so ini, so baro, dia mengikuti pola atau wazan fa'ala. Yang mana so ini, sodnya ini, dia dinamakan fa fi'il. Nah, ini dinamakan fa fi'il, dan ba-nya dinamakan ba ain fi'il, dan ro-nya dinamakan lam fi'il. Jadi fa'ala mengikuti wazan fa'ala. Sedangkan yang ini la'iba, dia wazannya fa'ila ya. Lamnya adalah fa fi'ilnya, kemudian ain di sini ain fi'ilnya, kebetulan hurufnya sama dengan polanya, dan ba ini lam fi'ilnya. Nah, kaburo, kaf fa fi'ilnya, ba ain fi'ilnya, ro lam fi'ilnya. Nah, ini pola ya, pola fa'ala, fa'ula, dan fa'ala. Ini 3 pola. Cuma ini dibentuk, ditulis di sini satu, dijadikan satu ya, cuman beragam harokat. Nah, jadi ini pola. Nah, kata kerja itu banyak sekali. Pada umumnya itu asalnya 3 huruf dan mengikuti pola ini, fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Nah, ini. Nah, coba menolong. Nasoro berarti wajahnya fa'ala. Kemudian bersujud, sajida, wajahnya fa'ila. Kemudian apalagi makan, akala, fa'ala wazannya. Nah, berarti wazan ini. Nah, ini dinamakan wazan fa'ala itu adalah fa'ala. Nah, itu fa'ala atau fa'ula atau fa'ila. Nah, itu dinamakan dengan fi'lul madi. Nah, artinya fi'il madi. Ini dinamakan fi'il madi. Nanti ada di slide berikutnya terkait dengan pembahasan lengkapnya ya. Nah, berikutnya silahkan. Nah, bagi yang baru masuk ya, silahkan untuk menuliskan namanya di chat ya, nama asal ya, sebagai alternatif untuk absen ya. Nah, jadi untuk absensinya silahkan dituliskan nama dan kota asalnya ya di chat ya, di kolom chat. Insya Allah nanti akan dicatat oleh admin ya. Baik, silahkan dilanjutkan. Sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, kita akan mengenal bentuk derivat atau bahasa istilah ilmu bahasa Arabnya adalah tasrif ya. Nah, tasrif ya. Nah, ini bentuk turunan ya. Nah, bentuk turunan dari bentuk yang tadi. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan kata asal ya. Jadi kata asal itu kata yang memang dia itu bentuknya asal dari suatu kata itu dibentuk. Nah, jadi itu bentuk pertama gitu sebelum kata itu dibentuk kepada bentuk yang lain. Contohnya di sini kita akan mengambil kata qatala ya, ini artinya membunuh ya, qatala. Nah, qatala. Nah, ini wazannya mengikuti wazan fi'il madi yang tadi ya. Nah, yang fa'ala, qatala. Qafnya ain fa fi'ilnya, a-nya ain fi'ilnya, lamnya lam fi'il ya. Qatala. Qaf fa fi'il, ta ain fi'il, lam fi'il. Qatala fi'il madi. Nah, ini namanya ya. Namanya di atas al fi'lul madi, ini pakai alif gundul fi'il madi ya. Kata kerja lampau. Jadi kalau kita mengatakan qatala ataupun apapun yang bentuknya fi'il madi ya, yang ini, yang ada bagian sini, itu artinya maknanya sudah lampau.
Nah, contoh misalkan menulis ya, kataba ya. Nah, kataba, nah ini kan wazan fa'ala, ini mengikuti wazan fi'il madi. Nah, berarti arti kataba itu bukan sedang menulis atau akan menulis, tetapi telah menulis ya. Artinya telah menulis. Kalau misalkan lagi qoro'a, membaca. Nah, artinya telah membaca. Kemudian apalagi? Nah, tadi la'iba. Nah, telah bermain. Berarti apakah sekarang masih bermain, masih menulis, masih membaca? Tidak, sudah selesai perbuatannya. Berarti kalau kita mengatakan misalkan di sini la'iba. Nah, la'iba aliyun. Nah, la'iba aliyun artinya telah bermain Ali. Berarti Ali telah bermain. Ini Ali nama orang ya. La'iba Ali. Berarti Ali telah bermain. Ali telah bermain. Apakah sekarang Ali masih bermain? Nah, tidak. Sudahan mainnya, udah beres. Mungkin dia sekarang lagi apa? Misalkan lagi istirahat atau lagi makan atau lagi apa? Atau yang penting makna dari perbuatan main ini ya, dia sudah selesai. Jadi la'iba Ali artinya Ali sudah bermain atau telah bermain. Nah, itu fi'il madi. Nah, di bagian kedua, nah ini pertama. Nah, ini yang pertama. Nah, ini ada bagian kedua. Nah, ini namanya fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari'. Nah, itu artinya maknanya apa? Kata kerja sekarang, yakni sedang berlangsung atau akan datang. Sekarang atau akan datang. Nah, di sini bentuknya yaktulu ya, wajannya yaf'ulu. Nah, ini langsung ke mauzun ya. Kita ngambil contoh dari yang tadi ya, dari kata baqara'ah dan la'iba. Nah, wazannya kalau untuk fi'lul mudhari atau kata kerja yang sedang berlangsung atau akan datang itu yaf. Yaf'ulu ya. Bisa yaf'ulu nanti berubah di ainnya ya. Bisa yaf'ulu, bisa yaf'ailu atau bisa alu ya. Jadi bervariasi. Bisa yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Tapi masing-masing fi'il itu berbeda ya, tidak sama. Tidak menggunakan kata yang sama. Contoh misalnya kita ngambil contoh dari yang tadi ya, dari apa namanya? Kataba menulis ya. Kataba. Nah, berarti jadi nah, tubuh tubuh ya, tubuh. Artinya apa? Artinya sedang atau telah menulis. Sedang atau akan menulis. Nah, jadi menulisnya kapan? Sedang menulis, dia sedang benar-benar melakukan menulis atau akan menulis. Contohnya misalkan yaktubu Ali. Artinya Ali sedang menulis atau Ali sedang menulis. Jadi ada dua kemungkinan ya, kemungkinan sedang berlangsung atau kemungkinan akan terjadi. Ya. Kemungkinan sedang berlangsung atau akan terjadi. Nah, tuh ini fi'il mudhari. Contoh lagi misalkan tadi qara'a, membaca. Qara'a. Jadi yak ro u. Kok ada baunya ya? Yaqra'u ya. Bagaimana menimbangnya? Nah, seperti ini.
fa dengan fa, ain fiil dengan ain fiil, lam fiil dengan fiil. Nah, itu patokannya. Berarti kita cari huruf tambahannya. Huruf tambahannya apa? Misalkan di sini ya. Qara'a ini dia mengikuti wazan yaf'alu. Kalau yaktubu berarti wazannya yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah, kita ikutkan dengan wazan ya. Coba kita akan menimbang. Misalkan ya ini dia masuk ke huruf ya. Ini ya apa? Nah, ini ya mudharaah yang ada tambahan, yang jadi tambahan ya. Jadi kalau ada huruf kata yang ada tambahan anita, alif, hamzah, nun, ya, ta itu maksudnya adalah huruf ini, huruf mudharaah. Nah, karena nanti yaqra'u bisa dibaca yaqra'u atau suatu waktu bisa dipakai nun jadi naqra'u atau diganti pakai ta jadi taqra'u atau pakai hamzah jadi aqra'u. Nah, itu namanya huruf tambahan yang dimaksud ya. Nah, semua ujung akhir dari kata fi'il mudhari ini dia domah ya. Kalau tadi fi'il madhi fathah, kalau ini domah. Ya, huruf tambahannya ya. Nah, fa fi'il ini berarti qafnya, kemudian ro ini berarti ainnya, dan lam ini berarti hamzahnya. Ini juga sama. Ya, ke huruf tambahan, kaf sebagai fa-nya, ta, ain, ba, dan ba ke lamnya. Nah, seperti itu. Nah, itu fi'il mudhari ya. Jadi bentuk wazannya seperti itu. Nah, kemudian bentuk yang ketiga ada yang dinamakan dengan fi'lul amri, ya, kata kerja perintahnya. Wazannya di sini uktul, uf'ul ya. Kata kerja perintah. Jadi maknanya adalah menuntut suatu pekerjaan yang dilakukan di waktu yang akan datang ya. Contoh di sini misalkan masih pakai kata yang sama ya. Misalkan kataba ya. Kataba. Polanya adalah ada bermacam-macam dan nanti tergantung dari keadaan harokat ainnya. Bisa uf'ul, bisa if, bisa if'al, bisa af'al. Oh, enggak ya, cuma 2 bentuk ya. Enggak ada yang bentuk lain. Bisa if'il. Nah, ini bentuk yang ketiga. Nah, if ya, nanti ada ya di berikutnya, di slide berikutnya. Nah, ini penjelasan saja. Wajahnya ini uf'ul, if'al, dan if'il. Nah, wajahnya seperti ini. Kita mau zun, ambil dari kata-kata ba. Nah, kata ba ini yaktubu karena si ta ini ta ini tuh kan bagian ain fiilnya. Ain fiil pada fiil mudhari'nya itu dia dhamma, maka dia ngambil wajan fiil amarnya itu dia yang ain fiilnya dhamma lagi. Nah, jadi ngambilnya bukan yang ini atau yang ini, tapi yang ini. Nah, patokannya dari fiil mudhari'nya. Fiil mudhari'nya adalah tubuh ya. Nah, dia patokannya ada di sini. Di ta-nya. Berarti uktub di sini. Tub artinya tulislah. Berarti memerintahkan untuk menulis. Kapan menulisnya? Nah, nanti. Karena kan kita memerintahkan pekerjaan yang akan dikerjakan di waktu yang akan datang. Nah, baik nanti atau beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian atau bebas. Nah, waktunya tidak ada batasan. Tapi tidak mungkin ketika kita memerintahkan sesuatu, misalkan tulislah. Nah, padahal orang yang kita perintahkan sedang menulis. Nah, tidak ya. Jadi kita memerintahkan misalkan berdiri kepada orang yang duduk. Kita memerintahkan duduk kepada orang yang sedang berdiri. Nah, uktub, tulislah. Nah, kemudian contoh lain, kalau qara'a,
qara'a, dia pada fi'il mudhari'nya itu mengikuti wazan yaqra'u. Jadi huruf tengahnya ini, kalau ini huruf tengahnya itu kan ini ya dhammah, kalau ini huruf tengahnya fathah. Yaqra'u. Yaqra'u. Ro-nya fathah, berarti ngambilnya yang ini, yang fathah, yang 3. Berarti iqra. Betul kan? Iqra. Quran surat Al-Alaq, nggak pakai ikri atau ukru ya, tapi iqra. Artinya bacalah ya. Dan namanya fi'il amr ya. Fi'lul amri atau fi'il amar. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, iqra fi'il madi. Fi'il amr ya. Silakan yang baru masuk jangan lupa untuk mengabsen ya dengan menuliskan namanya di kolom chat. Baik, berikutnya bentuk yang ke 1, 2, 3, 4 keempat ya, fi'lun nahi. Nah, kalau nahi itu larangan ya. Kebalikan dari yang barusan. Kalau ini contohnya la taktul ya. La taktul. Kalau ini uktul, la taktul. Berarti janganlah membunuh. Kita coba rinci lagi ya supaya lebih jelas. Nah, tadi iqra. Nah, iqra artinya tulislah. Nah, salah ya. Iqra. Tulis, bacalah. Nah, berarti wajahnya adalah la taf'al. Ada lamnya ya, la, lam alif, la taf'al. Nah, ini juga sama. Nah, jadi ini dibentuknya dari fi'il fi'il mudhari sama. La taf'al berarti la taqra. Dan ainnya juga di sini berubah-berubah ya. Tergantung dari fi'il madi. La tajlis berarti la taqra. Artinya janganlah kamu membaca. Janganlah kamu membaca. Kalau ini bacalah, ketujuan ini janganlah kamu membaca. Ini larangan ya atau fi'lun nahi. Fi'lun nahi. Nah, ini ada yang dinamakan, berikutnya ada yang dinamakan masdar. Masdar itu apa? Di masdar itu dia abstrak ya, abstrak. Di nouns bahasa Inggrisnya. Jadi kata benda yang kata kerja yang dibendakan ya. Kalau misalkan qara'a membaca, kata bendanya apa? Bacaan. Kalau menolong, pertolongan. Nah, kalau misalkan di sini membunuh, pembunuhan. Nah, ini kata wajannya adalah kotlun ya. Nah, tetapi ini untuk masdar ini dia sama kayak bentuk jamak taksir, dia memiliki pola yang tidak beraturan ya. Tetapi pada umumnya yang sering digunakan adalah bentuknya seperti ini. Maksudnya tapi tidak semua fi'il mengikuti wazan masdar bentuk seperti ini. Nah, tapi ada banyak ya. Ini namanya masdar. Contoh ya, contoh. Wajannya adalah fa'lun. Sekarang membaca wajan masdarnya qara'a adalah ini ya. Quran ya. Tapi sering ditulis ya jadi
Bisa seperti ini ya, ini Mas. Nah, bisa seperti ini. Dibaca Quran atau bisa dibaca atau bisa juga ada yang bentuknya nah kiroatan. Nah, kiroatun ya. Tantintun itu belum. Nah, seperti itu. Kalau menulis kataba masdarnya atau bentuk kata bendanya adalah kitabatan. Kitabah ya. Kitabatun atau kitabatan. Kitabah ya. Tapi tidak mengikuti ya. Ini ini tidak mengikuti wazan yang dicontohkan di sini ya. Tetapi banyak wazan yang mengikuti pola ini. Tetapi tidak semua wazan, tidak semua fiil kata kerja itu mengikuti wazan ini. Nah, berarti bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kembali lagi ya, buka kamus ya. Nah, sekarang qatilun. Nah, fa'ilun. Ini namanya isim fa'il, mengikuti polanya fa'ilun ya. Fa'ilun. Berarti pelaku, orang yang melakukannya. Contohnya misalkan kalau tadi ada qari'un ya, ada qara'a. Nah, mengikuti wazan fa'ilun. Nah, artinya jadi qari'un. Artinya yang membaca. Qari, pembaca ya. Pembaca ya. Qari'ul khobar ya. Pembaca berita ya. Nah, seperti itu. Qari'un. Nah, kalau penulis kata jadi katibun ya. Nah, katibun. Nah, itu namanya fi'lul isim fa'il. Nah, ini isim fa'il ya. Nah, yang berikut yang terakhir di sini ada maf'ul. Artinya orang yang orang yang dikenai objek ya, orang yang dikenai pekerjaan. Isim maf'ul. Nah, silakan diulangi ya bagi yang baru masuk atau baru hadir ya. Silakan untuk menuliskan namanya ya. Untuk absensi ya. Kadang ini mempermudah admin untuk absen ya. Mengetahui kehadiran. Nah, ini isim maf'ul ya. Berarti maf'ulun. Artinya orang yang dikenai pekerjaan. Kalau misalkan tadi qara'a, qara'a, nah itu qara'a, membaca berarti wajahnya ini maf'ulun. Maf'ulun berarti makruun ya. Nah, jadi yang dibaca makruun itu yang dibacanya. Nah, seperti itu. Nah, ini wazan ya. Nah, ini bentuk daripada kata kerja. Jadi satu kata kerja itu bisa dibentuk kepada beberapa bentuk kata yang lain. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 ini dia fi'il, pekerjaan. Nah, kalau 1, 2, 3 ke sini ini masdar isim. Berarti kalau ini fi'il, nah segini fi'il, kalau ini isim. Nah, ismun. Isim masdar, isim fa'il, dan isim maf'ul. Isim ya. Makanya ini dia memiliki tanwin. Qatlun, qatilun, dan maktulun. Kalau ini enggak ada tanwin. Nah, karena dia fi'il semua ya bentuknya. Ini bentuk fi'il semua, dan ini bentuk nah, yang larangan itu fi'lun nahi ya. Nahi.
Nahyi ini nggak dikasih harokat ya. Jadi fi'lul maudi, fi'lul mudhari, fi'lul amri, fi'lun nahi, ismul masdari, ismul fa'ili, al maf'ul, ismul maf'ul ya. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'lun nahi, isim masdar, isim fa'il dan isim maf'ul. Nah itu. Nah, bisa dipahami ya terkait dengan pengenalan bentuk derivat, beberapa bentuk turunan dari pada fi'il. Coba kita akan sedikit latihan ya. Kita coba ambil kata contohnya misalkan kita buat apa namanya pola dulu ya. Misalkan polanya fa'ala yaf'ulu, kemudian uf'ul. Ini kebaca ya? Terlalu kecil ya? Maksudnya biar sejajar. Ul, kemudian la, taf, ul, kemudian fa'ilun, ininya agak sedikit sempit. Nah, maf'ulun. Nah, ini pola dasarnya ya. Nah, yang barusan pola dasarnya. Kita ngambil contoh misalkan kata nasoro. Artinya menolong. Nah, nasoro fi'il madinya apa? Pasti diawali dengan ya ya. Nah, ada yang mau coba jawab? Nah, mengikuti pola ini. Mentasrif ya. Yasnuru. Yang suruh ya. Kembali. Yan. Suruh. Sekarang bentuk amarnya. Unsur. Betul ya. Nah, bentuk nahinya la. Ya, bentuk nahinya apa? La. Tan. Tansur ya. Nah, khusus untuk amar dan nahi ini dia ujungnya sukun ya. La tansur. Nggak boleh di la tansuru atau la tansur. Nah, seperti ini. Filenya nasirun ya. Nasirun.
Maf'ulnya kalau itu mansurun, betul ya. Surun. Nah, mansurun orang yang ditolong. Berarti nasoro telah menolong, yansuru akan atau sudah menolong, unsur tolonglah, la tansur janganlah engkau menolong, nasirun orang yang menolong, mansurun orang yang ditolong. Seperti itu ya. Mana sekarang ya yang ini ya. Baik, diingatkan sekali lagi ya, jangan lupa untuk mengabsen ya dengan mengetikkan nama di kolom chat ya, supaya memudahkan admin untuk merekap datanya ya. Nah, ini pengenalan bentuk dasar ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk wazan, fi'il, sulasi, mujarod. Nah, jadi sulasi mujarod itu apa? Jadi fi'il yang itu asalnya itu 3 huruf ya. Jadi fi'il yang asal kata yang membentuk daripada suatu fi'il itu ya, huruf-hurufnya ada tiga huruf. Contohnya di sini misalkan, nah ini ada nah, ini contoh ya. Nah, ini polanya. Nah, ini pola semua dan ini contohnya. Ini contoh dasoro, jalasa, mana'a, fahima, hasiba, sahula. Ini fiil-fiil yang bentuknya 3 huruf ya, 3 huruf. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 huruf. Nah, semua fiil ini mengikuti pola ini ya, pola yang bentuknya 3 huruf. Nah, ini nampak sekilas ya, semua bentuk di sini sama, tapi ada yang membedakan di sebelah bagian mana, yakni di bagian ainnya. Jadi di sini di bagian ainnya itu berbeda. Jadi ada beberapa bentuk, ada 1 2 3 4 5 ya, 6 bentuk. Yang pertama bentuk fa'ala yaf'ulu. Apa yang berbeda? Yang asalnya a jadi u. Nah, fa'ala yaf'ulu, ainnya a u ya. Berikutnya ada bentuk fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu berarti a i ya. Ainnya a dan ini i. Kemudian ada bentuk fa'ala yaf'alu berarti a. Nah. Kemudian fa'ila yaf'alu berarti i a. Nah. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu berarti i ainnya i. Kemudian kan fa'ula yaf'ulu. Berarti kesimpulan tidak ada fa'ula yang fa'ula yaf'ilu atau fa'ula yaf'alu. Di sini tidak ada fa'ila yang yaf'ulu. Nah, kalau untuk fa'ala ada semua. Kalau yang fi'il madhinya fa'ala itu ada semua. Ada yang yaf'ulu, yang fi'lu, ada yang yaf'alu. Kalau untuk yang fa'ila itu cuma ada 2, yaf'alu dan yaf'ilu. Kalau untuk fa'ula itu ada 1, yaf'ulu saja. Berarti tidak ada yang fa'ula yaf'ulu. Nah, di sini bisa dipahami ya. Jadi fokusnya di ain fi'ilnya, di huruf ainnya ini. Nah, jadi ada 6 bentuk ya. Nah, posisi ain fi'il ini mempengaruhi bentuk selanjutnya. Nah, 1 2 sih di bentuk ini 1 2 3 dan di sini. Kecuali yang ini satu row ke bawah ini dia tidak terpengaruh ya. Nah, ada ini bentuknya. Bentuk paling signifikan di sini di fi'il amr ya dan fi'il nahi. Fa'ala yaf'ulu berarti wazan amarnya uf'ul. Fa'ala yaf'ilu wazannya if'il. Fa'ala yaf'alu wazan amarnya if'al. Wazan fa'ila yaf'alu wazan amarnya if'al juga. Kalau fa'ila yaf'ilu if'il.
Kalau fa'ula yaf'ulu uf'ul. Nah, ini berarti sama dengan yang atas. Ada beberapa kata yang sama. Nah, seperti itu. Nah, untuk masdar di sini banyak ya. Jadi masdar itu dia di sini ada pola yang banyak dan nyatu semua. Ini maksudnya jadi masdar itu memang ya, jadi bentuknya simai. Jadi simai itu ya ditentukan oleh orang Arab ya. Jadi bagaimana penggunaan orang Arab menggunakan masdar itu. Seandainya ada pola ya polanya seperti ini. Tetapi tidak semua fiil itu menempati pola masdar yang sama. Nah, beda ya. Kalau ini nasoro ya, kita tasrif nasoro yang ini udah ada tadi contohnya ya. Nasoro yansuru unsur la tansur. Nah, berarti nasrun. Kalau tadi nggak kemasukan ya pas latihan. Ayan nasrun. Nasrun berarti mengikuti nasrun. Nasirun mansurun. Nah, sholatnya menolong ya. Berarti artinya telah menolong, sedang atau akan menolong, tolonglah, janganlah kamu menolong, pertolongan, orang yang menolong, dan orang yang ditolong. Nah, seperti itu. Dan sama halnya dengan kiasan kata-kata berikutnya di sini ini sama juga. Nah, ini misalkan jalasa. Jalasa, yajlisu, ijlis, la tajlis. Nah, kalau jalasa masdarnya nggak pakai jalsun. Jalsun tidak ya. Tapi jalasatan. Nah, di sini ada nggak? Fa'alatan. Nah, ini. Jalasa itu pakai yang ini. Jadi nggak pakai jalsun, tetapi jalasatan. Jalasatun ya. Jalasatun. Jalasatun. Jalasah. Nah, duduk, duduk. Baik, ada yang berani coba untuk mentasrif kata mana'a mana'a dengan pola wazan fa'ala yaf'alu. Nah, jadi ini kesimpulannya. Nah, makanya jadi setiap fiil itu menempati posisi bentuk wazan yang berbeda. Berarti nasoro itu hanya khusus untuk wazan yang ini saja. Berarti apakah bisa nasoro menjadi nasoro yang siru? Tidak bisa. Harus yang suruh, harus yang ini. Kalau jalasa bisakah jadi yajlusu? Tidak bisa. Harus yang ini. Jalasa yajlisu. Mana bisakah ke man ayam nu'u? Tidak bisa. Harus yang na'u. Nah, seperti itu. Fahima juga sama. Fahima yap hamu. Tidak bisa. Jadi yap humu. Nah, jadi fiil itu ditentukan ya. Ain fiilnya itu berbeda pada fiil mudhari'nya. Mudhari'nya beda. Nah, kita sama-sama ya bahas fa'ala ini mana yamna'u imna la tamna. Nah, kalau ini man'un kita aja ini. Fahima yafhamu ifham la tahham fahmun begitu aja ini. Nah, failun fahimun mafhumun. Kalau ini tidak usah dijelaskan ya, udah tahu semua ya. Nasirun jalisun semua sama. Fa'ila yaf nah, ini hasiba yahsabu ihsib la tahsib. Nah, ini apa? Hisabun. Nah, ini hisabun. Ada nggak? Fi'alun. Fi'alun. Di sini ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Di sini nggak. Dia nggak dimasukin polanya di sini. Ini hisabun. Nah, fa'ula yaf'ulu uf'ul la taf'ul. Sahula ya. Sahula yashulu ushul la tashul. Nah, kalau ini sahlatun ya, sahlah. Ada berarti fa'alatun. Mana fa'alatun? Nah, nufu'lutun. Ada di sini ya, sama juga. Fa'alatun ya. Fa'alatun, sahlatun. Masdarnya sahlatun. Nah, kita coba membedakan ya, membedakan cara menghafal rumus. Nah, berarti kita tadi fa'ala di bagian fa'alanya ya, yang krusial. Nah, ya ulu ya. Nah, di sini berarti dia bisa ya fa'ilu, bisa ya fa'ulu. Ini juga bisa fa'ila, bisa fa'ila, bisa fa'ulu. Nah, berarti kita fokus pada ainnya. Nah,
Berarti kalau misalkan ainnya, nah, jadi ada 3 bentuk ya. Fa'ala itu ada 3 bentuk, ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Nah, berarti ada yang berarti ada kita fokus ke ainnya. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, ini untuk fa'ala itu ada 3 kemungkinan. Berarti 1, 2, 3. Fa'ila ada 2 kemungkinan. Nah, 1, 2 ya. 1, 2. Kalau fa'ula satu kemungkinan. Nah, kemungkinan harokat ain pada fi'il mudhari'nya ya. Fa'ala itu bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu, bisa yaf'alu. Berarti ada 3-tiganya semua di sini kemungkinannya. Kalau kalau yaf'ilu adanya yaf'alu dan yaf'ilu. Berarti tidak ada yang ini tidak ada di sini. Tidak termasuk. Kalau untuk yang fa'ula berarti hanya ada yaf'ulu saja. Berarti tidak ada yang yaf'alu dan yaf'ilu. Nah, tidak ada yang yaf'alu dan yaf'ilu. Nah, berarti kita buat sederhananya. Nah, ini dia. Berarti kalau A, I, ada yang I, U. Nah, kalau I berarti ada yang IA, ada yang I. Nah, kalau yang U, nah itu ada yang U saja. Nah, itu untuk mempermudah ya. Berarti A, I, A, U, I, A, I, I, dan UU. Nah, berarti fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini sederhana ya. Menyederhanakan saja. Baik, untuk wazan fi'il sulasi mujarad, di sini ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau bertanya, bagaimana kita mengetahui suatu fi'il itu harokat fi'il mudhari'nya fathah, dhammah atau kasroh? Masuk wazan manakah? Bagaimana kita mengetahuinya? Ada yang mau bertanya seperti itu? Nah, itu memang agak pertanyaannya umum ya. Nah, ini tidak usah ada yang bertanya, nah saya jawab ya. Bagaimana kita mengetahui suatu fi'il itu mengikuti wazan yang fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu? Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau kita buka kamus ya, nah sekali lagi kuncinya adalah buka kamus ya. Jadi belajar bahasa lain itu tidak terlepas dengan istilah namanya kamus ya. Kalau kita mencari kata, misalnya kita ingin cari kata apa? Misalkan kita ingin cari kata di kamus, nanti kita cari akala ya. Akala. Itu otomatis biasanya akan memberikan segaris dan akala ya. Ada seperti ini. Nah, kalau kamus yang standar itu akan ada seperti ini ya. Kalau kamus, maksudnya kamus yang fisik ya, bukan kamus yang aplikasi. Kalau kamus yang aplikasi itu biasanya tidak semua ada ya. Nah, seperti ini ya. Atau ada yang sudah langsung ada ya. Kita cari akala. Nah, akala ya. Jadi ini Arabnya, di sini terjemahannya. Terjemahannya makan ya. Nah, ini juga makan sama. Nah, jadi ketika ini ada koma langsung dikasih ya
Nah ini kamus baik banget. Jadi kita nggak usah nyari fi'il mudhari'nya apa. Yakulu. Atau ada yang lebih ini lagi ya, lebih komplit lagi. Akala. Kemudian dikasih ya kulu, habis itu dikasih masdarnya. Aka latan. Nah, akalatun ya. Nah, ini yang lebih. Nah, ini. Tapi minimnya kalau standar itu ada, ini harus ada ya. Nah, jadi mengetahui harokat pada ain fi'il pada keadaan mudhari'nya. Nah, di sininya. Jadi nanti ke sana tahu berarti ini amarnya yang mengikuti wazan ukul. Enggak wazan ikal atau ikil ya, tapi ukul. Nah, seperti itu ya. Untuk fi'il sulasi mazid mujarrad ya. Ini fi'il wazan kata kerja yang bentuknya 3 huruf ya. Nah, ini ada angka 3, ini menunjukkan 3 huruf ya. Fi'il sulasi mazid. Mujarrad. Ya mujarrad. Nah, silakan ada yang bertanyakan. Nah, sebelum kita masuk ke wazan sulasi mazid, ada tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Baik, tidak ada ya, tidak ada yang udah paham, insyaallah ya. Baik, silakan yang bertanya. Fi'il sulasi mujarrad. Ya, semua fi'il nahi depannya la, harus ada la. Karena la itu artinya jangan ya. La bisa itu, la itu bisa bermakna jangan, bisa bermakna tidak. Nah, kalau dia nahi berarti artinya jangan. Kalau nahi itu jangan, kalau negatif atau nafi itu tidak ya. Nah, jadi semua untuk fi'il nahi larangan itu menggunakan wazan eh, la taf'al ya. Jangan. Berikutnya kita lanjut lagi ya. Masih ada materinya. Baik, sekali lagi saya ulang ya. Ini tentang wazan fi'il sulasi mujarrad ya. Berarti fi'il yang eh, asalnya 3 huruf. Nah, itu wazannya ada 6. Ada 6 wazan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nampak sekilas sama ya, tetapi ain untuk dua bentuk fi'il madi dan fi'il mudhari itu berbeda ya. Ada yang fa'ala yaf'ulu, perhatikan di ainnya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, ini berbeda. Ini jadi untuk fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 bentuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berpengaruh kepada bentuk fi'il amr dan fi'il nahinya. Untuk fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, uf'ul la taf'ul. Fa'ila yaf'ilu, if'il la taf'il. Fa'ala yaf'alu, if'al la taf'al.
Fa'ala yaf'alu, if'al, la taf'al juga. Fa'ila yaf'ilu, if'il, la taf'il. Fa'ula yaf'ulu, uf'ul, la taf'ul. Nah ini. Nah itu ya, jadi wazannya itu. Nah ini untuk contoh mauzun, contoh katanya. Nasoro, nasoro, dan masih banyak lagi. Nah, kata-kata yang lain ya, yang bisa mengikuti wazan ini. Pokoknya intinya ada 3 huruf fiilnya. Nasoro 3 huruf, jalasa 3 huruf, mana 3 huruf, fahima 3 huruf, hasiba 3 huruf, saula 3 huruf. Jadi semua fiil yang asalnya 3 huruf akan mengikuti wazan ini. Baik yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam ya. Pokoknya ada dari setiap baris ini. Maupun dimanapun. Kalau Nasoro dia adanya di baris yang pertama. Jalasa ada yang baris yang pertama. Kedua, mana ada baris ketiga. Mengikuti wazan fa'al. Nah, coba ada yang pernah bentar ini apa? Wazan 3 huruf maksudnya ya. Wazan ada 3, wazan itu banyak. Fa'ala, fa'ulu. Oh itu. Iya wazan ini yang di depannya ya. Perhatikan. Ini kan fi'il madi, itu ada 3 bentuknya. Kalau fa'ala berarti 1, 2, 3. Kalau fa'ila 2, kalau fa'ula 1. Berarti ini 1, 2, 3. Fa'ala, 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 fa'ila, dan fa'ula. Jadi ain. Itu harokat ain pada fi'il madi ya. Nah, itu wazan fa'ala fa'ula itu wazan fi'il madinya. Nah, tetapi dari ketiga ini dia memiliki fi'il mudhari yang berbeda. Untuk wazan yang fa'ala itu fi'il mudhari'nya ada 3 bentuk ya. Ada yang yaf'ulu, ada yang yaf'ilu, ada yang yaf'alu. Kalau untuk yang fa'ila wazan fi'il mudhari'nya ada 2, fa'ila dan yaf'alu dan yaf'alu dan yaf'ilu. Kalau untuk wazan fa'ula fi'il mudhari'nya ada 1, yaf'ulu saja. Nah, seperti itu. Ini siapa yang bertanya barusan ya? Cek lagi. Eh, Kak Rizky ya, Rizky Arnawati. Jadi pahami ya, itu maksudnya. Jadi wazan yang 3 itu wazan yang fi'il madinya. Nah, ya, insyaallah ya. Nah, jadi mungkin menentukan ini ya, untuk fi'il madi itu, misalkan kita menemukan kata ya. Misalkan katanya apa ya? Kita buat contoh, misalkan apa ya? Hmm, yang 3 huruf, coba apa? Eh, Kan jalan tadi. Contohnya, jadi menentukan apakah kata itu masuknya ke wazan yang mana, nah itu ya. Nah tidur ya, nah nama, nah ini nama itu 3 huruf ya. Nah nama ya. Nah cuman di sini dia agak sedikit ada harus ada pembahasan lain ya. Kenapa? Karena ini kebetulan ada alif ya. Jadi ini fiil yang ada pembahasan khusus ya di sini. Kita coba kata yang lain ya, eh, yang ketiganya memiliki harokat. Kalau ini kan alifnya tidak memiliki harokat ya. Tapi ini sama 3 huruf. Nah, di sini misalkan kita akan mencoba apa ya? Misalkan menulis sudah, membaca sudah, menolong sudah, doroba ya, memukul. Misalkan kita akan ambil kata contoh memukul ya. Memukul itu bahasa Arabnya doroba. Nah, berarti kan ini berapa huruf? 1, 2, 3. Berarti ada 3 huruf. Berarti fiil yang 3 huruf ini dia akan mengikuti wazan salah satu daripada yang 6 tadi. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini masuk ke mana? Doroba yadribu atau doroba yadrobu atau doroba yadrubu. Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Nah, ya. Ya makanya
Kalau misalkan tidak ada pengalaman membaca, nah, itu bisa dilihat di kamus. Makanya tadi dijelaskan ya, bahwa nanti di kamus itu ada ketika kita mencari kata, misalkan cari kata indeksnya di sebelah kanan itu Arab, nah ini Arabnya, misalkan cari kata doroba itu akan keluar, misalkan, nah seperti ini ya. Iya, tiga kemungkinan. Ini kalau untuk doroba itu ada tiga kemungkinan ya. Doroba ya bisa ya deribu, bisa ya durubu atau ya ribu. Tetapi kita lihat, kalau kita lihat di kamus kita akan menemukan ini. Nah, ini apa ini maksudnya? Ada tanda garis dan di bawah harokat kasroh. Maksudnya apa? Maksudnya ini ain fiil pada fiil mudhari'nya. Berarti ini mengikuti wazan dorobayad. Dorobayad. Nah, coba dorobayad apa? Yad ri abu. Jadi ro-nya ini mengikuti wazan ya fa'ala ya. Nah, itu ada di kamus ya. Atau misalkan kalau lebih komplit, syukur-syukur kalau kita nyari kata doroba, kamus tertentu itu langsung keluar. Doroba, langsung ada film aja dikasih. Yod. Jadi langsung ditulis ya. Nah, karena ini, jadi fiil mudhari'nya ini tidak bisa kita tentukan sendiri, melainkan memang apa namanya bentuknya ya memang sudah ada aturan dari sananya. Berarti kalau doroba itu harus ya ribu. Maka kalau kita mengatakan ya derubu itu salah bacanya, harusnya ya ribu. Nah gitu ya. Jadi tidak bisa ditentukan sendiri. Tetapi ini secara ilmu kaidah mengikuti wazan yang fa'ala yaf'ilu. Nah itu. Kita ambil contoh lagi ya, misalkan A5. Nah, A5 ini fiil mudhari 3 huruf. A5 dengan kasroh di ain fiilnya. Berarti A5 fa'ila. Berarti cuma ada berapa kemungkinan? Kalau A5 kemungkinannya bisa ya'lamu. Nah, dua kemungkinan. Bisa ya'lamu. Nah, ya. Ain dalamnya ya. Ya'lamu bisa ya'limu. Nggak bisa ya'lumu. Ya, karena nggak ada. Nah, ya limu. Nah, kan kita kan masih bingung ini menentukannya. Nah, coba cari di kamus. Kalau kita cari di kamus, itu akan ada misalkan A5. A5 fathah ya. Fathah. Atau misalkan ya tadi kan di beberapa kamus itu ada yang disetelahkan. Berarti A5 A5 apa? Ya, ya limu atau ya lamu? Hmm. Ya limu. Kan ininya fathah. Pensilnya fathah. Fathah ya. Ya lamu, betul ya. Aduh, ini baru ada yang masuk lagi ya. A5 ya lamu ya. A5 ya lamu. Nah, seperti itu. A5 ya lamu. Ya, jadi ini nggak bisa kita tentukan sendiri, emang ada aturannya ya. Nah, ada aturan yang menentukan ini seperti bentuknya seperti ini. Nah, lima ya lamu. Nah, itu untuk wajan yang 3 huruf. Nah, ini emang agak sedikit sulit ya di sini. Ini mau nggak mau emang harus saya buka kamus ya. Karena nggak bisa ditentukan sendiri. Nah, lanjut. Berarti kalau tadi A5 ya lamu, berarti ikut wajannya yang mana? Nah, A5 ya lamu berarti yang ini nih, yang nomor 1, 2, 3, 4. A5 ya alamu. A5 fa'ila ya alu. Berarti lam. Masdarnya lam. A5 mengetahui ya artinya itu. A5 itu mengetahui. Mengetahui ya. Mengetahui. A5 ya alamu. Lam. Berarti fi'il nahinya la ta'lam. Nah, kalau ininya ilman ya.
bukan bukan alman, tetapi ilman, ilmun ya, bukan ilmun. Nah, tahu ilmu? Nah, ada yang tahu kata ilmu? Nah, kata ilmu itu masdar daripada alima ya. Nah, ini ilmu, bentar ya, mana? Nah, contoh ya. Nah, untuk menentukan masdar itu biasanya suka ada ya di kamusnya. Itu sama agak memang bentuknya simai juga apalagi masdar ya. Ya. Nah, kata ilmu itu masdar. Nah, uh, daripada alima. Nah, berarti ilmu itu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada buku yang judulnya ilmu pengetahuan sosial, kan ilmu dan pengetahuan itu sama ya. Ilmu ya. Alima. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk mencari master sama ya. Nah, jadi kalau misalkan mau beli kamus yang fisik ya, yang asli, yang bukan online, yang APK itu ada namanya Al-Munawir. Kamusnya itu ya kamus yang nomor satu terlengkap di Indonesia ya. Tebalnya sekitar 1.500 halaman. Itu kalau kita nyari kata di situ, atau di Almani juga sudah disebutkan ya masdar. Nah, jadi kalau misalkan nyari kata di Almani juga ada masdarnya ya. Kalau misalkan kita cari Nasoro, itu ada yang suruh dan Nasron itu langsung disertakan di situ ya. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Makanya sekali lagi kuncinya buka kamus. Nah, kalau ini juga penting sekali ya. Jadi fungsinya mengetahui masdar itu kita bisa mengetahui kata dasar. Kalau misalkan kita cari maklum, maklum, nah maklum ya maklum. Nah, kan maklum kan kalau kita nyari di kamus mim, ain, lam, wau, mim itu kan jarang sekali. Nah, maka kita cari kata asalnya. Kata asal maklum itu apa? Berarti ini mengikuti polanya apa ini? Pola apa? Wazan, isim, maf'ul, maf'ulun. Dari kata apa? Perhatikan tambahannya. Tambahannya adalah mim, wau dan mim wau ya, maf'ulun. Berarti a lama. Berarti kita tahu kata asalnya adalah lima. Berarti yang kita cari di kamus itu alimanya, bukan maklumunnya. Nah, untuk mudhari dan masdar itu memang harus melihat ya, melihat polanya di kamus ya. Karena kita tidak bisa menentukan sendiri. Kalau kita menentukan sendiri nanti kita baca ya bacanya salah keliru. Nah, ini untuk mencari kata dasar itu yang dicari adalah kata dasarnya kalau untuk mencari kata maklum. Kalau misalkan kita cari kata alimun, kalau nggak kata yang nggak kita dapat ya kita cari alimanya. Artinya mengetahui, mengikuti wajan fa'ilah berarti orang yang mengetahui. Nah, nah, seperti itu bisa dipahami ya untuk bentuk derivat. Nah, ini baru fiil sulasi mujarod ya. Fiil yang bentuknya ada 3 huruf. Kita lanjutkan ya. Ada ini. Jadi yang penting bisa mengetahui konsep ya. Kalau kita mengetahui konsep, insya Allah kita pola berikutnya akan mudah paham dengan sendirinya ya. Nah, ini kita masuk wazan fiil sulasi mazid ya. Bi harfin. Tambahan 1 huruf. Berarti yang asalnya 3 huruf ditambah 1 huruf. Jadi totalnya berapa huruf? 4 huruf ya. Wazannya cuma ada 3. Wazannya adalah fa'ala, fa'ala, af'ala. Fa'ala, fa'ala, af'ala. Sama urutannya, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, masdar, fa'il, maf'ul. Nah, misal itu contohnya ya. Nah, misalkan di sini adalah yang pertama adalah wazan fa'ala. Nah, ini kok dihitung 1, 2, 3 huruf. Kok 3 huruf? Nah, fa'ala itu kalau kita dirinci, itu ada 2 huruf yang kembar. Nah, misalkan fa'ala. Nah, itu asalnya adalah fa'ala. Ya. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Dapat huruf. Tambahannya mana? Tambahannya adalah ain. Nah, jadi asal fa'ala ditambahkan ain. Jadi ainnya 2. Jadi diidghamkan. Nah, jadi fa'ala. Nah, itu.
Nah, fa'ala ya. Eh, Panggil lagi ya, barusan kerlempar. Share screen. Misalkan di sini ada farroha, farroha, yufarrihu, farrih, la tufarrih, tafrihun, mufarrihun, mufarrohun, far. Nah, di sini, nah ini wajannya sama ya. Nah, jadi kalau wazan yang faroha, ya faroha semua. Nggak ada yang, misalkan di sini yufarihu, yufarrohu, yufarruhu, nggak ada. Di fi'il mudhari'nya cuma ada satu bentuk ya. Nah, jadi aman. Jadi wajan fi'il apa namanya mudhari daripada faroha itu ya cuma satu. Nggak fa'ala itu fi'il mudhari'nya ada 3. Fa'ila ada 3, ada 2. Kemudian fa'ula ada 1. Jadi ada 6. Kalau ini cuma satu bentuk ya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir terlalu banyak ya, cuma satu ya. Faroha menyenangkan. Misalkan faroha yufarrihu, farrih lah tufarrih, tafrihan. Nah ini masdarnya juga paling umum, paling banyak digunakan yang ini. Jarang sekali kita menggunakan wazan yang masdarnya taf'ilatun, taf'alan, menggunakan semua wazannya mil. Ya, jadi kalau kita melihat, nah, jadi kenapa ada kata yang ditasdid itu menunjukkan ada kata yang double ya di situ. Nah, contoh madda ya. Kalau bukan karena idgham atau bukan, kalau yang bukan karena idgham, yang misalkan kita contoh ya pernah lihat kata madda ya. Madda itu asalnya madada ya. Nah, asalnya madda ya. Jadi idghamkan dijadikan satu, jadi madda. Nah, itu tebal hurufnya. Nah, itu. Itu asal, itu kalau kita mempelajari asal kata ya. Itu nanti ada di pembahasan i'lal kalau kita belajar ilmu tasrif ke level yang lebih luas lagi ya. Lanjut ke, nah ini contoh katanya faroha. Nah, jadi ada beberapa fi'il madi yang 3 huruf itu bisa dibuat menjadi wazan yang 4 huruf ini. Contohnya tadi alima ya. Alima itu kan 3 huruf. Itu bisa dijadikan jadi al. Oh tidak, beda ya, beda beda huruf. Nah, beda kata ya. Contoh kita misalkan alama. Nah, alama ya. Asa. Alima itu bisa dimasukkan ke dalam, ya bisa ya, kita bisa. Jadi alima itu bisa dibentuk dimasukkan ke wazan alama. Nah, kalau alima itu artinya mengetahui ya. Kalau alima artinya mengetahui, tapi kalau lama itu artinya memberi pengetahuan atau mengajarkan. Nah, tasrifnya gimana? Allama yu'allimu ta'liman. Makanya kita pernah mengenal ya kalau di pengajian istilah ta'lim, ta'lim. Nah, ta'lim. Nah, itu ta'lim itu diambil dari kata allama. Ta'lim itu pendidikan. Ta'lim. Nah, di sini ada yang menarik ya. Untuk wazan maf'ul dan fa'il itu sama ya. Kalau untuk wazan yang fi'il sulasi mazid yang tambahan. Itu semuanya misalkan kalau ini mufa alun. Nah, perhatikan di ainnya. Kalau ainnya kasroh, berarti dia isim fa'il. Kalau ainnya fathah, mufa'alun berarti dia apa?
maf'ul. Kalau mufa'il, kalau misalkan ini mu'allimun, mu'al, berarti kalau mu'allimun itu guru, orang yang memberi pengetahuan, orang yang mengajarkan. Mu'al, limun, mu'allimun itu guru. Kalau mu'allamun berarti orang yang diberi pengetahuan. Beda ya. Jadi bedanya cuma di harokat hurufnya itu kalau untuk fi'il wazan ini. Nah, nanti ini bisa dilihat-lihat ya, bisa coba dikiaskan dengan kata yang lain. Ini contoh katanya faroha. Faroha yufarihu farih la tufarih tafrihun mufarrihun mufarrahun. Nah, di sini itu ya. Nah, ada yang kedua bentuknya fa'ala. Berarti mana tambahannya? Alif setelah fa. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il mufa'alatan. Nah, ini umumnya mufa'alatan ya. Ini kalau misalkan nanti latihan menggunakan mufa'alatan. Ini juga menggunakan taf'il ya. Ini sisanya jarang dipakai. Ini kenapa bergaris tebal? Ini karena yang umum sering digunakan ya. Mufa'alun ini juga sama di ainnya. Kalau harokatnya ainnya ini kasroh, berarti dia isim fa'il. Kalau harokatnya fathah ainnya, berarti dia maf'ul. Itu perbedaannya ya. Jadi ini sama. Kemudian ada af'ala, tambahannya hamzah di depan. Berarti af'ala. Ini kelihatan tambahan hurufnya ya. Ini alif hamzah, kalau ini alif. Af'ala yuf'ilu af'il la tuf'il if'alun. Nah, ini cuma ada satu bentuk. Muf'ilun muf'alun. Contoh katanya adalah ahsana. Ahsana itu apa artinya? Membaguskan, menjadikan bagus. Misalkan ahsana yuhsinu ahsin la tuhsin. Ihsanun. Makanya kita mengenal istilah ihsan. Nah, iman, Islam, dan ihsan, yaitu kata agim. Itu ihsan itu diambil dari kata ahsana ya. Ihsanun muhsin, orang yang melakukan ihsan itu adalah muhsin, orang yang dibaguskannya adalah muhsan ya. Nah, itu untuk fi'il sulasi mazid. Pada konsepnya sama ya dengan yang tadi ya, cuma tinggal kita terapkan saja kepada fi'ilnya. Cuma kita harus bisa mendeteksi ini fi'il ini ikut wajan mana gitu di fi'il madhi. Nah, ini faroha berarti fa'ala, qatala, fa'ala, ahsana, af'ala. Nah, itu untuk fi'il sulasi mazid dengan tambah satu huruf. Ada lagi fi'il sulasi mazid dengan tambahan dua huruf. Wajannya mana? Nah, ini. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'il. Tafa'al. La tatafa'al. Tafa'al. Ini dari sini sampai sini bentuknya sama. Dari sini ini segini bentuknya sama. Yang ini bentuknya sama. Semua ininya ya. Nah, maksudnya kalau tatafa'ala nggak ada tatafa'al. Semuanya tatafa'alu, nggak ada tatafa'ilu atau tatafa'alu. Semuanya tatafa'alu. Contohnya ini taba'ada. Taba'ada. Ini contoh fi'il madinya. Berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf ya. Ini juga tafa'ala. Contohnya taqarroba. Nah, ifta'ala. Contohnya ijtama'a. Nah, kalau kita mencari kata di kamus ini langsung ada ya. Misalnya kita cari kata taba'ada, taqarroba, ijtama'a, inkasaro. Karena ini kata dasar ya. Ini fi'il madi semua. Jadi dari sini ke sini kalau kita cari di kamus itu ada langsung. Karena ini fi'il sulasi mazid ya. Ini sudah ada. Kecuali kalau kita nyari kata ini kadang ada, kadang enggak ada. Yang harus kita cari adalah kata dasarnya ya. Ini ininya. Tambahannya yang mana? Tambahannya fa, an, a, ya, Pak. Nah, kalau yang pertama ini jelaskan dulu tambahannya. Tafa'ala berarti tambahannya ta dan alif. Berarti kita deteksi saja huruf asal dari fa'ala apa saja. Fa, ain, dan lam ya. Berarti sisanya tambahan. Kalau ini tambahannya ta dan ain. Karena ainnya jadi 2. Nah, kalau ini tambahannya ada hamzah dan ta. Nah, kalau ini tambahannya hamzah dan nun. Ini tambahannya hamzah dan lam yang jadi 2. Nah, itu tambahannya. Ini untuk polanya ya. Nah, kemudian ada fi'il sulasi mazid yang tambahan 3 huruf. Jadi totalnya 6 huruf. 6 hurufnya ini. Nah, ini di sini ada
Ini contoh katanya istaghfaro ya. Wazannya istaf'ala. Nah, istaf'ala yastaf'ilu istaf'ila tastaf'il istaf'alun mustaf'ilun mustaf'alun. Istaghfara. Kita tasrifkan istaghfara yastaghfiru istaghfir la tastaghfir istighfarun mustaghfirun mustaghfarun ya. Jadi kesimpulannya ya, jadi semua wazan pada isim fa'il dan isim maf'ul yang mazid itu bentuknya sama, yang membedakan itu adalah harokatnya. Kalau harokat ain fi'ilnya fathah, maka itu maf'ul. Kalau kasroh berarti dia fa'il ya. Kalau mustaghfirun berarti siapa? Orang yang meminta ampunan. Kalau mustaghfarun orang yang dimintai ampunan gitu. Yang dimintai ampunan. Nah, kemudian ada fi'il rubai. Nah, kalau fi'il rubai ini adalah jarang sekali ya. Ini fi'il yang asalnya 4 huruf ya. Nah, contohnya adalah kata dahroja ya. Dahroja seperti zalzala ya. Zalzala atau zalzala ya. Ida zulzilatil ardu zalzala. Itu zalzala asal katanya. Bergoncang. Nah, ini wazannya nih fa'lala ya. Ini jarang sekali dan jarang sekali digunakan ya. Kecuali kalau kita membuat kalimat dari kata ini dahroja ya, kita mengikuti tasrif ini. Nah, ini catatan, ini ada catatan ya, konsep membentukan fi'il madi dan fi'il amar. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca ya. Tapi kita sebenarnya ini penjelasan lebih detail tentang fi'il madi ya. Pembentukan fi'il madi dari fi'il mudhari. Nah, tapi kita sebenarnya cukup pegangan ini. Nah, ini kalau bisa di print ya, supaya kita hafal. Jadi wazan itu sebenarnya kalau kita serius itu emang harus dihafal ya. Wazan itu dihafal. Kalau kita nggak mampu hafal ya kita coba buat di sebuah poster ditempelkan. Nanti kita lihat. Misalkan sehari menghafal 1 baris, hari berikutnya baris, nah kayak itu. Nah, bedanya fa'il dan maf'ul. Kalau fa'il itu kan orang yang melakukan pekerjaan. Kalau maf'ul itu orang yang dikenai pekerjaan. Kalau misalkan kalau fa'il itu kan penolong, kalau maf'ul itu orang yang ditolong. Nah, itu ya. Jadi antara orang yang dan orang yang di ya. Nah, itu fa'il maf'ul itu. Nah, jadi sebenarnya tidak banyak ya yang disampaikan di materi ini, cuman ini lebih kepada konsep tentang pembentukan kata ya, pembentukan kata fi'il, beberapa bentuk fi'il dan isim yang dibentuk daripada fi'il. Jadi bentuk derivat itu berarti apa tadi? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan udah ya, segitu ya kalau untuk di kelas ini cukup segitu aja ya. Berarti 1, 2, 3 ada 7 bentuk ya. Beserta beberapa jenis wazan ya. Ada wazan sulasi mazid, wazan sulasi mujarrad. Nah, jadi wazan sulasi mazid ada 3 ya, tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Nah, yang tambahan 3 huruf tadi apa tambahannya? Di sini tambahannya apa? Nah, coba ada yang tahu ini tambahan hurufnya apa saja? Istaf'ala tambahan hurufnya apa? Nah, alif, sin, dan ta ya. Nah, istafara. Nah, ya, jadi kalau ada, nah ini itu sebenarnya ada ini ya. Kita mengetahui dulu ini wazan huruf dari wazan aslinya kan fa'ala, berarti sisanya. Nah, sisanya alif, sin, dan ta. Nah, itu tambahannya. Apakah bisa ya? Jadi kadang-kadang fi'il madi ya, yang asalnya 3 huruf, misalkan ghafaro, itu bisa dimasukkan kepada wazan yang lain. Kepada misalkan kan ini mujarrad ya, 3 huruf. Ini dimasukkan kepada wazan istaf'ala ya. Istaf'ala. Jadi istaf'ala. Istaghfaro ya. Artinya meminta ampunan. Kalau ini kalau ghafaro artinya
mengampuni. Kalau istaghfaro artinya mengampuni, meminta ampun. Jadi kalau ada is dan ta ini artinya meminta ya, meminta perbuatan. Kalau ini gofara mengampuni berarti meminta pengampunan. Ya seperti itu. Itu bocoran sedikit tentang makna daripada wazan ya. Gofaro istighfaro. Nah, kadang lagi tadi ada alima, ada alama. Nah, itu kadang satu fiil bisa dibentuk kepada fiil yang lain. Nah, itu tapi tidak semua. Nah, ada beberapa fiil saja yang bisa. Jadi satu kata tapi dia bisa loncat-loncat kepada bentuk entah sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Nah, tetapi hanya dalam konteks tambahan ya, bukan misalkan alima jadi aluma atau jadi alama, bukan ya. Tapi itu loncat wazan dalam artian tambahan hurufnya yang berkaitan dengan tambahan huruf. Tadi ada yang sulasi majid dan mujarrad, nah, seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini ya, jadi kenapa kita perlu mengetahui wazan supaya kita itu bisa mengetahui asal kata dan pembentukan kepada kata yang lain. Nah, jadi tujuannya adalah kita mengetahui kata dasar dan kata lain yang dibentuk dari kata dasar itu. Nah, ini kata dasarnya itu istighfaro ya, istighfaro. Tetapi jadi yastaghfiru, jadi istighfir, la tastaghfir, istighfar, mustaghfirun, mustaghfar. Jadi kata istighfar itu, coba ada yang tahu kata istighfar itu bentuknya bentuk wazan derivat apa bentuknya? Istighfar. Ada yang tahu? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi kah, masdar kah, fa'il kah, atau maf'ul kah? Coba, ada yang tahu? Istighfar? Istighfar ya. Kok mudhari? Coba mudhari'nya apa? Istaghfaro, yastaghfiru kan. Mudhari'nya kan yastaghfiru, bukan istighfar. Nah, istighfarun. Nah, bahasa Arabnya seperti ini ya. Nah, ditulisnya seperti ini. Istighfarun ya, istighfar ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat pola yang mengikuti wajan seperti ini. Mana ada nggak di sini? Ini kah? Nah, ini kah? Ini kah? Nah, tulis lagi di sini ya. Mending kita tulis lagi di sini. Nah, kan katanya dari istighfar. Istighfarun. Istighfar, tahu istighfar? Apa artinya? Istighfar itu perminta ampunan ya. Permohonan ampun. Kalau ada yang artinya dan an itu kan kata benda ya. Nah itu lari kemana ya tuh? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Nah, ke isim apa itu? Atau kepil apa? Kalau menolong, pertolongan. Kalau masdar, iya betul masdar ya. Coba cocokkan masdar. Sama tidak? Istif'alun, istighfarun. Ya, sama ya. Nah itu masdar. Nah itu ketika kita mengetahui, kita ingin cari kata nih, istighfar itu apa sih artinya? Kita cari kamus. Oh nggak ada kata istighfar di kamus. Kita cari istighfar itu kan berarti masdar. Kita cari yang madinya berarti apa? Istighfar. Istighfar cari di kamus ada nggak? Oh nggak ada juga ternyata. Berarti kita cari huruf tambahannya apa? Berarti alif, hamzah, sin, dan ta kita hapus. Berarti katanya gofaro. Kata asalnya gofaro. Gofaro dicari di kamus ada misalkan. Artinya mengampuni. Nah, kalau ada berarti meminta ampunan. Istighfar. Nah itu jadi kita itu akan kalau kita mengetahui wazan ya, menghafal wazan, pola itu kita itu akan dengan mudah mencari alternatif untuk memahami suatu kata itu gitu dengan berbagai bentuk. Nah, kalau misalkan nggak ada dicari masdarnya, kita cari fi'il mudhari'nya. Kalau nggak ada mudhari'nya, cari
misalkan hilangkan huruf tambahannya. Nah, gitu. Seperti itu. Baik, waktu tinggal 3 menit lagi menuju pukul 17.30. Nah, ini sebentar lagi waktu untuk materi pertemuan keempat habis. Silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Bentar-bentar, kenapa ini kamera saya mati ya? Baik, silakan barangkali ada yang mau bertanya ya terkait dengan wazan dan fi'il ya, pola. Jadi wazan itu banyak sekali ya. Jadi kalau ini misalkan ini satu bentuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kata ini ada 8 wazan ya. Itu kalau ditotalkan semua pola itu ada jumlahnya sekitar 2.400 wazan ya. Nah, jadi wazan itu totalnya semua kalau dijumlahkan 2.400. Cuma yang kita pelajari ini hanya segini ya. Nanti berapa ini jumlahnya nanti dihitung ya. Yang izin ya silakan ya. Jangan lupa yang ya untuk tambahan itu hurufnya sama ya. Misalkan ini wajan istaf'ala selamanya tetap tambahannya alif, sin dan ta. Kalau misalkan tambahannya berubah ya berarti polanya berubah. Nah, kalau misalkan tambahannya jadi ta dan alif ya jadi ngikutnya jadi tambahan itu mengikuti kemana dia wazannya. Misalkan tambahannya ta di depan dan alif setelah fa berarti mengikuti wazan ini. Nggak mungkin mengikuti wazan ini. Jadi untuk fi'il sulasi mazid ini dia tambahannya per pola ya. Jadi satu pola punya tambahan tersendiri, satu pola punya tambahan tersendiri, satu pola punya tambahan sendiri dan tambahan itu berbeda-beda ya. Nah seperti itu. Itu mungkin Rizky. Dan ini kok nggak bisa ya. Jadi tambahannya kalau misalkan ta fa'ala berarti tetap tambahannya ta dan alif berarti wazannya tabang ada. Ta fa'ala, taqaraba, tasyaraqa misalkan. Ya seperti itu ya. Nanti ini bisa dikiaskan ya latihan ya. Latihan secara mandiri ya, insyaallah. Atau misalkan kita cari kata, ini begitu ikut ke wazan mana? Nah, itu ditentukan ya. Baik, waktu sudah. Jadi kalau nanti ada barangkali ada yang mau ditanyakan atau nanti ada pertanyaan yang belum sempat diungkapkan, nanti disampaikan saja di grup ya. Kalau saya ada waktu luang akan diberi jawaban ya semampu saya. Baik, mungkin itu saja ya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin bisa disampaikan di pertemuan ini. Insya Allah nanti kita ada satu pertemuan lagi ya. Materi keempat. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Khususnya bagi diri pribadi ya. Dan umumnya bagi para peserta sekalian. Baik, mungkin itu saja kita tutup ya pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.